Cilacap terkini, pelantikan pengurus DPC KPPI dan peningkatan kapasitas perempuan di Karesidenan Banyumas. Eksklusif Jurnal Media. Suasana hikmat dan semangat kolaborasi mewarnai pelantikan 4 pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI yang berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025 di Purwokerto. Keempat DPC yang resmi dilantik meliputi wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Pelantikan ini menandai lengkapnya kepengurusan KPPI di seluruh Karesidenan Banyumas yang menjadi wilayah terakhir yang dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD KPPI Jawa Tengah. Tampak hadir Ketua DPD KPPI beserta jajaran pengurus, Wakil Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya turut hadir guna secara langsung menyaksikan acara pelantikan DPC KPPI se-Karesidenan Banyumas. Acara pelantikan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas para pengurus. DPD KPPI Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan capacity building dengan tema sinergitas dan kolaborasi peningkatan partisipasi peran perempuan politik dalam pengambilan kebijakan di Jawa Tengah. Kegiatan capacity building ini melibatkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya, serta metode pelatihan yang interaktif dan partisipatif. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. KPPI di provinsi-provinsi lain. Ketua DPD KPPI Jawa Tengah Nur Saada dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen para pengurus DPC KPPI yang baru dilantik. Beliau menekankan pentingnya peran KPPI sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. KPPI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, ujarnya. Wakil Bupati Cilacap selamat sambutannya juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Oleh karena itu, KPPI harus menjadi pelopor dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik, serta memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, tambahnya. Kemarin waktu pelantikan KPPI Jateng, nuwun sewu sangat saya nggak bisa hadir. Waktu itu barengan GKR ya Mas? Oh betul, Bu. Lebih progresif ya, langsung melakukan pelantikan ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Ini hari ini pelantikan yang terakhir se-Karesidenan Banyumas. Tentu saja bagi saya ini satu keadaan yang sangat membahagiakan. Artinya apa? Dukungan dan kolaborasi terhadap partisipasi aktif politik perempuan itu akan hidup kembali. Karena tentu saja kita semua menyadari, apalagi khususnya di Pulau Jawa ya, kita yang terbangun dengan budaya yang patriarki, dan kemudian juga saya melihat fenomena di masyarakat masih banyak perempuan dan tentunya anak-anak juga sebagai kaum rentan itu masih sering dianggap sebagai objek. Nah, tentunya Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini yang selama ini hanya aktif di tingkat pusat, pemikiran-pemikiran, kemudian penambahan wawasan tentang pentingnya keterlibatan perempuan di dalam politik, kemudian pentingnya membangun budaya yang mendukung antar sesama perempuan di kegiatan politik, itu juga bisa lebih terimplementasikan sampai ke tingkat daerah. Demi Allah, saya bersumpah akan taat dan senantiasa setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan patuh
Dengan pelantikan pengurus DPC KPPI se-Karesidenan Banyumas dan kegiatan capacity building ini, diharapkan KPPI di Karesidenan Banyumas dapat semakin solid dan mampu menjalankan perannya secara optimal. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar pengurus, anggota, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan visi KPPI sebagai organisasi yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sistem zipper sistem yang kemarin berlaku di pemilu masih nomor 1. Nah, tapi perolehan kursi memang hanya 1 di 2019 itulah. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.